channel YouTube Aceh Explorer. Subscribe, komen, like, dan share. Aceh Explore. Mari sama-sama kita tamang dalam pengajian yang mentang berkaitan dengan uzlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Fa in qulta fama yab'athuni 'ala al-'uzlati 'anil nas wa tafarrudi wa yuhawwinu 'alayya dhalik. Fa'lam anna alladhi yuhawwinu 'alayka dhalika thalathatu umurin. Maka jika engkau kata, maka apa yang membangkitkan aku di atas uzlah daripada manusia dan mengasing diri dan menggampangkan di atasku demikian? Nyona pertanyaan bahwa tanyo kata depu diliket uzlahnyo adalah hal yang bisa menyelamatkan tanyo dari kehancuran karena faktor lingkungan, dari kerugian karena faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik akan merubah orang baik jadi tidak baik. Lebih gampang dirubah orang baik kepada tidak baik di lingkungan yang hana baik ketimbang dirubah di lingkungan yang baik orang yang baik untuk jadi baik. Maka menghindari dari lingkungan yang tidak baik adalah hal yang cukup penting untuk menyelamatkan akhirat. Sementara hana gampang getanyo menghindari diri dari lingkungan dan pergaulan tidak baik. Karena hai tim lijiwa, maka timuh pertanyaan. Pemantang yang jika pembangkit dan pendorong untuk sanggup uzlah dari manusia dan mengasing diri dan gampang tak uzlah. Hana beban perasaan, hana beban pribadi, dan hana beban-beban yang lain. Fa'lam anna alladhi yuhawwinu 'alaika dhalika thalathatu umurin. Maka ketahui olehmu bahawa sungguh alladhi yang menggampangkan di atasmu demikian uzlah tiga segala perkara. Nal heboh perkara yang membuat gedanyo sanggup dan gampang tak uzlah untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan dari kehancuran dunia dan akhirat. Teteh yang mendorong katanya untuk sanggup hana bergabung-gabung dengan manusia yang hana manfaat. Ahaduha istighraqu awqatika fil ibadah. Salah satunya tiga, perhabis segala wate kata beribadat. Fa inna fil ibadah syughlan, karena bahwa sungguh pada ibadah itu ada kesibukan. Dan bahwa sungguh berjinak-berjinak dengan manusia itu daripada alamat rugi. Hal yang pertama yang menggampangkan getanyo uzlah dari lingkungan yang tidak baik, mengasing diri daripada berinteraksi dengan hal-hal yang hana berfaedah. Pabih wate ibadat. Manfaatkan waktu untuk ibadat. Isikan waktu-waktu dengan ibadat. Karena wate getanyo kata tamang dalam ibadat, tetek kata tamang dalam kesibukan ibadat. Lalu getanyo berhubungan dengan manusia. Nyan tanda rugo. Tanda bangkrut urut akhirat. Raduh tak mitangon, tak mitawurung, saya kasih roh, kasih treh. Kata tubit, tiap mitangon, tiap pegah ba. Tiap merempak, kata bahas atau yang hana perle. Singoh tak tubit lo, tak mitangon lo, tak bahas lo. Hal-hal yang sama yang hana perle yang kau ulikut. Baro lagi nyan, baro sah lagi nyan, bulang kau ulikut lagi nyan, tuan kau ulikut pi menan-menan, tonuke pi akan menan. Hanya menghabiskan waktu berbicara dan bertemu dengan manusia yang hana laba dunia dan akhirat. Sebab karena
Watih hana menumpuk ke manusia, sang-sang hana moholi me watihnya. Sementara apabila dan tak bersikap untuk memperbanyak ibadah, tajok watihnya untuk bubuh ibadat. Fa idza ra'aita nafsaka tatatalla'u ila mulaqatin nas wa kalamihim min ghairi hajatin wa daruratin fa'lam anna dhalika fudulun saqahul farahul batal. Maka jika engkau melihat dirimu yang selalu melihat cenderung kepada bertemu dengan manusia dan berbicara-bicara akan mereka itu tanpa hajat dan tanpa darurah mendesak, maka ketahui olehmu bahawa sungguh demikian itu hal yang tidak perlu, hal yang sia-sia yang menghalau akannya oleh kekosongan waktu dan kemalasan. Jadi bila kita nyorot tarasarot, tapi tak minta orang tu tak merempak, tak pegah-pegah apa, tak berbicara. Padahal yang tak nak bicaranya hanya mempuak. Pokoknya hanya waktu biar menumpak. Mengapa menumpaknya? Hai pegah apa? Mampu atra kena pegah abahnya. Oh, me pokoknya. Mupu koroi tu kede. Hanya jelas kepentingan ji. Hanya jelas urgensi ji untuk bertemu dengan manusia. Yang pertanda bahawa bertemunya adalah hal yang tidak penting, hal yang tidak perlu. Cuma pakan terdorong kenan karena waktu kosong dari ibadah. Karena kitanya menganggur waktu. Pakan kerja waktunya menganggur karena hana tak manfaatkan waktu untuk ibadah. Hana tak sibuk diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menandakan tanyanya pengangguran. Pengangguran, orang pengangguran terpaksa menghabiskan waktu hal yang hana menghasilkan, yang hal yang hana produktif. Menanti orang yang hana produktifkan waktu dengan ibadah jadi pengangguran. Wateka menganggur, maka cari teman untuk hilang stres, untuk bersenang-senang, untuk pegah-pegah haba. Dan pertanda katanya bahawa katanya batar adalah orang yang malas, yang kufur nikmat. Hana kita manfaatkan nikmat, hana kita hargai waktu. Karena orang yang syukur nikmat waktu adalah orang yang sangat pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang gad. Nyo abih umum bahayana faedah. Padahal bak kosong watenya tak pakai tak buat ibadat, lepas jai nilai fahla yang tak dapati. Hanya dengan seuntai zikir, hana habis padip detik bisa menghasilkan fahla yang banyak. Bayangkan padip jam tebah watenya. Padip le gadah zikir, padip le gadah ibadat. Wateka gadah zikir, ciu kulom, padip le gadah fahlaji di akhirat. Pada fikir mesiat wate, tapi dalam siatnya menghasilkan fahla yang luar biasa. Yang lebih Allah lewat ibadat. Walaqad ahsana man qala fi hadzal makna, dan sungguh baguslah oleh orang yang berkata pada ini makna. Innal faragha ila salami kakadani wala rubbama amilal fudulal farihu. Bah sungguh kekosongan waktu menggiring diriku kepada berbincang-bincang dengan kamu, dan sungguh banyak orang yang beramal yang sia-sia yang tiada faedah adalah oleh orang yang kosong waktunya dari kebaikan-kebaikan. Pakan kejeruh tak mitangan tak pegah haba. Karena memang watenya kosong hana muhome. Maka ya mitangan pegada setre. Ya kontek kena kontek kedih, pegah haba kena pegah haba kedih. Sebenarnya karena waktu sakakan hana muhopu buat. Kabingang. Nggak setre daya. Hana muhojak. Maka ya mitangan. Padahal orang yang cinta ibadah di saat kosong waktu sangat beruntung karena kesempatan emas untuk mengisi waktu merubah menjadi fahla-fahla besar, fahla-fahla raya-raya ketimbang tadu ada pegah haba munya tak semayang kepada rakaat tadu tak bahas hana penting buat tempat-tempat yang pembahasan jih memang inan hana faedah pakai hantajak kalau tak ikut majlis taklim
merempa hikmah ilmu, merempa fahla mita ilmu, merempa berkat halkah ilmu, atau pakan hantar jauh masjid, hidup dapat buat ibadat. Tetapi habis umur, hanya buat tempat dua yang membahas yang hana faedah. Malah bahas ruh dalam dosa-dosa. Waktu tak bahas ada yang tidak berkhabar, karuh tak mumpat gop. Karuh tak dengki ke gop. Kata dengar ayat gop. Kahana tak buka, dia kata yang ayat gop. Ibu kali orang lain. Kata dengar dia katanya. Sama ti orang pegah dosa, orang dengar pergi dosa. Ngan bandum-bandum. Akibat waktu hana disibuki dengan ibadah. Fa anta idza anaqtal ibadata bihaqqiha wajadta halawatal munajah fasta'nasta bi kitabi subhanahu wa ta'ala wastaghalta 'anil khalqi wastahwashta min suhbatihim wa kalamihim. Maka kamu, apabila kamu berpelukan akan ibadah dengan haknya ibadah, niscaya engkau dapati manis munajah. Maka jinak kamu dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sibuk kamu daripada makhluk, melupakan makhluk. Wastahwashta min sobatihim, dan engkau liar daripada bersahabat mereka itu, wa kalamihim, dan pembicaraan mereka itu. Sementara Pegah Imam Ghazali, apabila katanya tak rindukan ibadah, tak lakukan ibadah lagi yang geyu secara sempurna, serius, yang pasti tak dapati manisnya munajah. Munajah berbisik-bisik dengan Allah cukup manis, cukup nikmat, ketimbang berbisik dengan manusia yang hana manfaat. Tak pegah haba dengan manusia yang hana menghasilkan sapu. Tetapi berbisik-bisik dengan Sang Pencipta, Khaliqul Alam, munajah, tanpa nikmat dan manisnya munajah, bahagia hati munajah dengan Allah, dialog dengan Allah, memohon kepada Allah, adu nasib dengan Allah, sehingga jinak dengan kitab Allah, jinak dengan Quran, senang dengan baca Al-Quran, dan sibuk katanya sehingga han tempat tak berhubungan dengan makhluk. Dengan bosan bersahabat dengan makhluk, bosan mendengar pembicaraan makhluk. Bahkan bosan mendengar pembicaraan makhluk karena hana semanis yang tak dapati lagi semanis munajah dengan Allah, munajah dengan Tuhan. Di saat kamu nampak manis munajah, bro, berbicara dengan makhluk hana faedah siapa. Wa fil khabar anna Musa alaihi salam kana idza raja'a anil munajah yastauhishu minan nas. Dan pada khabar bahwa Musa AS ada ia apabila kembali daripada munajah, niscaya liar ia daripada manusia. Wa kana yajalu asba'aihi fi uznaihi lialla yasma'a kalamahu. Bahwa Musa AS ada ia apabila kembali daripada munajah, liar ia daripada manusia. Dan ada ia menjadi dua jarinya pada dua telinganya, supaya bahwa tidak mendengar ia pembicaraan mereka itu. Nabi Musa waktu gua munajah nyen dengan manusia. Tega dengar su manusia, tutu manusianya, ge culok anak jaro lampunya ge. Siluk membosankan tutu manusia, membosankan suara manusia. Lebih ganyan nikmat gemunajah dengan Allah. Hidup nikmat munajah dengan Allah yang gerasakan oleh Nabi Musa. Waktu gerasakan nikmat munajah, bahawa hana faedah tak dengar tutur manusia yang. Hana faedah tak pegah habang dengan manusia yang. Hana nikmat agak. Wa kana kalamuhum indahu fi nufur wal wahsyah fi dhalikal waqti ka aswatil hamir. Dan nalah tutur mereka itu manusia di sisi Nabi Musa pada lari dan menjauh dan liar pada demikian waktu seperti suara-suara keledai. Nyan waktu dengar tutur manusia, leh tutur dengan Allah Ta'ala, leh munajah dengan Allah Ta'ala, saban lagi dengar su keledai menalah muak berbicara dengan manusia. Di saat manusia
suka berbicara dengan manusia, suka berbincang-bincang, malah dengan hal yang hana faedah, nyan pertanda hana mampu genikmati hal yang sangat bermanfaat, iaitu munajah dengan Allah dan ibadat kepada Allah. Fa'alaika bima qalahu syekhuna, maka lazim di atasmu dengan apa yang telah berkata akannya oleh guru kami rahimahullah. Pu pegah le gurek kamu kenu Ghazali. Irda billahi sahiba wa dharin nasa janiba, sadiqal wuddi syahida kunta fihim wa ghaiba, qallibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqariba. Ideal ji pakiban yang mesti tak lakukan lagi dia pakiban nyen ke lagi syair yang ungkapkan le Guraimu Ghazali rahimahullah. Pu makna syair yang baca yang ucapkan le Guraimu Ghazali. Irda billahi sahiba, relakan olehmu Allah sebagai teman. Punya stresnya butuh teman berbicara, jadikan Allah sebagai teman. Hinanlah tak pegahai, hinanlah tak bicara dengan Allah. Wadharin nasa janiba, tinggalkan manusia menjauh. Sadiqal wuddi, kamu itu yang benar-benar cinta dan syuhud kepada Allah, walaupun gata dalam kalangan manusia atau jauh dari manusia. Artinya, di saat berada dalam keramaian, tetap benar-benar yang ingat hanya kepada Allah, yang hanya selalu bersama Allah. Hati selalu tetap bersama Allah, walau katanya dalam kalangan awaknya tengah berada dalam keramaian atau dalam sendirian. Dalam keramaian, hati tetap munajah dan berbisik-bisik dengan Allah. Dalam kesendirian juga bersama Allah. Bolak-balik olehmu akan manusia bagaimana kehendakmu, niscaya kau dapati mereka itu aqariba, adalah kala-kala jengking. Berpegah manusianya tak bersahabat dengan manusia, walaupun kan mandum-mandum lagian umum ji ate tarempa lagi kala isengat disakiti, ujung-ujungnya yang nak tersakiti pun tamangan duduk kamu tu pakan sabar dia tamangan kan tak cari orang-orang yang memang yang cinta ke Allah. Karena berteman dengan orang jahat adalah awal dari sebuah permusuhan. Berteman dengan orang yang hana akhlak, berteman dengan orang yang hana cinta ke Allah, yang hana ia ke dosa, yang awal dari sebuah kekecewaan, hanya sebagai awal untuk proses kepada permusuhan dan kehancuran. Berteman dengan orang baik-baik, ya selalu dalam kebaikan dan menggiring kepada kebaikan. Maka hinan kegeyung uzlah. Geyung uzlah kan dari pergaulan yang tidak baik. Dari pergaulan yang baik untuk hal-hal kebaikan, geyung bergabung, hanggi pergi orang. Hana manfaat. Bergabung dan berteman hanya awal daripada proses sebuah kehancuran yang akan dirasakan ke depan. Nyan hal yang pertama yang mendorong kepada uzlah. Ingin tanya, baik sibuk yang bergabung dengan manusia, sibukkan diri dengan munajah dan ibadah kepada Allah. Isikan waktu dengan sebanyak-banyaknya untuk perbekalan akhirat. Yang insya Allah salah satu perkara yang mendorong untuk sanggup hana sibuk mita-mita orang untuk berada stres. Wasani qat'ut tama'i anhum bimarratin fayahunu 'alaika amruhum li'anna man la tarju naf'ahu wa la takhafu dararahu fawjuduhu wa 'adamuhu sawa'un. Perkara yang kedua yang memperkuat untuk dorongan uzlah adalah putuskan tamak daripada mereka itu dengan 100%. Bekna harapan dan ambisi yang tak sangkut bak manusia. Bek tak sangkut-sangkut harapan tapu. Koh punya ingin berharap
taharap ba Allah Ta'ala. Kibai nanti kedi li Allah. Horat nanti kedi li Allah. Maka enteng di atasmu oleh urusan mereka itu. Munyo apabila hana tergantung harapan siapa bak manusia. Nyan enteng katanya. Untuk ta'uzlah. Hana beban tu. Hana tamak siapa. Karena bahawa sungguh orang yang tidak engkau harap manfaatnya dan tidak engkau takut mudaratnya, maka wujudnya dan adamnya itu sama. Orang yang manfaat hana tak harap, melarat hana tak takut, kemelaratan dari ganyan hana ya tu, nyana ganyan dengan hana sama. Tapi mio tak harap manfaat, nyan temakut tu mio hana tong ganyan. Temakut kehilangan orangnya. Atau ya tu kemelarat ganyan. Takut kehilangannya tu munyo hana tong ganyan. Munyo nyan ya, nyan pi. Kapayah tak putoro tu mengambil melarat tu. Tapi munyo hana tak kaitkan tapu. Manfaat hana tak harap, melarat hana tak takuti. Berarti na manusianya dengan hana sama bagainya. Maka hana kaitan tapu. Hana mereka hati. Karena hana mengharap tapu. Dia hana tak marah tapu, hana tak setak-setak ganyan. Tetapi menyokat gantung harapan bagi orang-orang yang malah kadang je kelamit tu. Rata sago apa tak setak ganyan. Riu preh, dua euro tak preh tadu apa pintu rumah tu. Pakan karena terlalu menggantung harapan ke manusia sehingga je kelamit. Pu yang keperintah ganyan harus terlakukan. Payah tak khidmah, payah tak layani. Pakan karena terlalu menggantung harapan. Maka selalu sulit menjauh dan memisah diri. Yang perkara yang kedua. Wathalithu tubsiru afatihim wa tazkuru dhalika wa tukarriruhu ala qalbika. Dan yang kelih, engkau melihat bala-bala mereka itu dan engkau ingat akan demikian. Dan engkau ulang-ulang akannya ingat di hati kata. Yang kelih, ingat bala berhubungan dengan manusia. Letat tanya watai tamangan. Dengan watai ke sagat. Watai likut na orang lain upat. Itamah sambung lagi. Itamah dengar upatnya. Itamah tanya lom untuk buka kaiban tanya. Ujung-ujung jihi mengan tanya. Hanya karena faktor kepentingan. Mesti hana kepentingan isapu. Hana ibu hiung tu sagat. Watai kalau kita hana manfaat sapu. Hana ihargai tu sagat. Tak gantung harapan macam-macam. Tetapi sementara ijih yang menggantung harapan bak katanya. Yang na ujung-ujung kecewa. Malah watai tak bergabung yang na rugo. Bergabung rugo. Tak tinggalkan bergabung. Kelah sabar kerugian. Malah bermanfaat. Sehingga bala-bala pergaulan. Akibat-akibat buruk pergaulan. Yang tak ingat. Selain daripada akibat-akibat yang gerd dalam pergaulan. Jadi letak akibat. Saya lagi berakhir tu. Apapun umumnya manusia. Beranggapan tak pegat. Ujung-ujung isakiti tu. Beranggapan tak pegat. Ujung-ujung kecewa tu. Begitulah kenyataannya. Dan bagi orang yang berpengalaman di dalam bergaul. Selalu gedapati tanya dan pasti diakui. Lianna hadhil arkana thalathata idza lazimtah tarattaka min suhbatil khalqi ila babillahi ta'ala wa tafarrudi li ibadatihi wa habbabathu ilaika wa alzamatka babahu. Karena sungguh ini rukun yang tiga. Apabila engkau melazamahkannya rukun, niscaya menggiring akan kamu daripada bersahabat dengan makhluk kepada pintu Allah Ta'ala. Menyoleh katanya, tak perkuat leh perkaranya. Pertama, tak paksa diri, tak isi waktu dengan ibadah. Olehnya, yang kedua, baik tak gantung macam harapan bak manusia. Baik tak gantung-gantung harapan, baik nak tamak kepada manusia. Yang kelih, tak ingat hal-hal negatif akibat pergaulan. Nyan menyonyan tak renungi, tak sadari sesadar-sadarnya. Nyan dari
hobi bergabung-gabung dengan makhluk akan menggiring katanya kepada pintu Allah Ta'ala. Tak tinggalkan bergabung dengan makhluk, hanya ingin mendekat kepada Allah Ta'ala. Menjauh dari makhluk untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan kedekatan dengan makhluk hanya demi mendapat kedekatan dengan Allah Sang Pencipta yang di tangannya dalam kekuasaannya semuanya. Untuk mendapat kasih sayang Allah. Dekat dalam arti dapat kasih sayang. Kalau sudah jadi hamba-hamba kesayangan, silakan hidup di dunia, dunia milik Allah. Masuk kuburan, kuburan juga milik Allah. Padang mahsyar juga semuanya milik Allah. Syurga dan neraka semuanya dalam kekuasaan Allah. Tapi untuk rokenan mulazamah ngeleboh rukun benar. Nyan watenyan, tapi nah roh dari sibuk bergabung dengan makhluk kepada dekat dengan Allah, dan sibuk bergabung dengan makhluk kepada mengasing diri dan mendorong dia cinta kepada Allah, cinta kepada tafarrud, cinta kepada mengasing diri. Wa alzamatka babahu, ngelhe perkaranyan tahu wujudkan dan mulazamah tabi akan dipastikan kita akan berada pada pintu Allah, selalu mengetuk pintu rahmat untuk menuai rahmat dunia dan akhirat. Dan dengan Allah taufik wal ismah dan pemeliharaan, bandum-bandumnya kita taharap taufik dan ismah daripada Allah. Semoga Allah nebi kekuatan katanya untuk bisa selalu berada di pintu rahmat Allah, dengan selalu mengetuk pintu rahmat lewat ibadat di dalam waktu-waktu yang terjalani dalam kehidupannya. Dan semoga Allah selalu nepelihara katanya dari hal-hal yang merugikan, yang tidak baik untuk diri katanya, baik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.